Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya yang menemani hari-hari kalian di YouTube SMA PGI 2. Dan hari ini seperti biasa saya ada di acara Mauidzoh Hasanah sebagai MC. Semoga aja kalian gak bosan karena masih ada satu episode lagi. Jadi tunggu aja. Dan hari ini aku mau berterima kasih dulu kepada teman-temanku sekalian yang sudah menjadi penonton di depan saya maupun yang lagi di rumah ataupun di luar sana. Dan saat hari ini kita kedatangan seorang penceramah lagi, yakni Asmi Sani dari 10 IPS yang akan membawa kultum bertemakan Nuzulul Quran. Kepada Asmi Sani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ceramah mulia di bulan mulia ini juga. Tak lupa kita akan memberikan sholawat yang terbaik kepada Nabi besar kita, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Penonton boleh nanya nggak nih? boleh. Nah, di sini kan kita sudah melaksanakan puasa. Nah, kerasa nggak sih kira-kira puasa di bulan Ramadan ini? Gimana teman-teman? Apakah full-kah puasanya atau ada yang bolong-bolong nih? Jangan-jangan ada yang bolong. Panjar. Wah, semoga lengkap ya puasanya. Nah, kemudian untuk itu juga bulan Ramadan akan meninggalkan kita dalam beberapa hari ini. Jika kita mengamalkan seluruh amalannya dengan baik, maka kita bisa menjadi umat yang mendapatkan pahala di bulan yang mulia ini. Untuk kita, jika kita ingin bertemu lagi atau diusahakan ingin ikut berpuasa di tahun depan, kita harus senantiasa berdoa agar dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan nikmat-nikmat yang tak terputus lainnya. Ada beberapa doa yang bisa kita panjatkan dan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi atau bisa mengikuti Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Doanya begini. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita untuk kami berpuasa, tapi alangkah indahnya jika kami dapat berpuasa sampai tahun-tahun berikutnya. Tetapi jika Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita untuk berpuasa, maka jadikanlah kita hamba yang beruntung dengan rahmat-Mu. Jangan jadikanlah kita sebagai hamba yang malang. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama khalidin. Dengan artinya, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, maka aku akan berkenan mengabulkan doamu. Jangan menjadi orang yang sombong karena engkau tidak mau berdoa kepadaku, dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam surat Ghafir
ayat 40 itu menceritakan tentang bahwasanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berdoa kita bisa menjadi hamba yang tidak sombong. Karena mungkin saja kita lupa tentang perangai Allah sebagai Tuhan dan kita menjadi lalai terhadapnya. Oleh karenanya kita harus senantiasa berdoa, mengingat Allah dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah karena kita adalah makhluk ciptaannya. Teman-teman sekalian, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu malam nuzulul Quran? Kalau ada yang belum tahu, malam nuzulul Quran tuh adalah malam di mana Al-Quran itu turun. Nah, di situ ceritanya ketika Rasulullah SAW sedang berdiam diri, bertahan di dalam gua Hiro, dia tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Dan di situ dia takut pada awalnya. Dan Jibril berkata, "Iqra." Di situ Rasulullah bergemetar karena dia tidak kuat merasa rasa takut yang dihadapinya pada malam itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril langsung memberikan arahan untuk mengucapkan Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Kemudian turunlah wahyu Allah pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari ayat-ayat berikut itu dijabarkan sebagai wahyu pertama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di situ Allah memerintahkan seluruh manusia di muka bumi agar menyembah kepadanya dan tidak ada Tuhan selain Allah untuk disembah. Kemudian di situ kita bisa tahu ternyata pada hari itu Al-Quran pertama kali diturunkan di muka bumi dan tidak seluruh ayat-ayat Al-Quran langsung diturunkan karena Al-Quran itu diturunkan bertahap dalam waktu yang sangat panjang, yaitu berkisar antara 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan genap 22 hari. Dan di situ tidak semua Al-Quran diturunkan secara turun-menurun, tapi diturunkan secara bertahap. Karena misal ketika ada orang-orang Quraisy, orang-orang yang kafir ingin bertanya kepadanya, maka Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad agar memberikan jalan terhadap umat-umatnya yang tidak tahu itu. Nah, sebagai umat yang mulia ini, kita harus tahu bahwasanya sebagai umat kita harus bisa memanfaatkan malam nuzul Quran sebagai malam yang dimana kita bisa mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Karena dengan membaca Al-Quran sendiri kita ketahui dalam huruf-hurufnya saja terdapat pahala yang sangat bermakna, yaitu setiap huruf yang dibaca mendapatkan 10 derajat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memanfaatkan malam nuzul Quran ini kita bisa memanfaatkan dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa mencontoh seperti Rasulullah SAW ketika dia bertahan di Gua Hiro. Nah, ketika zaman sekarang kita tidak mungkin kan berdiam diri di gua karena itu pasti sangat gelap. Nah, kita bisa menggantinya dengan cara berdiam diri atau beriktikaf di dalam masjid. Nah, di situ kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Quran, sholat malam, dan lain sebagainya. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah selalu beriktikaf di 10 hari malam terakhir. Karena di situ kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Karena di situ juga merupakan malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Kemudian
kira-kira apa sih cara yang kedua? Nah, cara yang kedua tuh kita bisa dengan cara kita bisa memurojaah, mentadaburi Quran, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira jika kita sebagai umat Islam mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan ini, artinya kita sudah menjadi mukmin yang luar biasa karena kita bisa menghatamkan Quran misalnya. Dan itu sebagai bukti cinta kita terhadap Rasulullah dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bingung gimana sih kira-kira cara membagi waktu untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Nah, di sini saya bisa mengasih tahu teman-teman kalau misalkan kita tidak langsung misalkan teman-teman yang tidak kuat langsung mentadabburi Quran 30 juz. Nah, itu bisa dicicil karena eh, bulan Ramadan ini jika kita lakukan murojaah seperti one day one juz, nah itu kan kita pasti bisa mendapatkan yang namanya 30 juz khatam jika kita melakukannya dari hari awal kita Ramadan hingga akhir Ramadan. Nah, setelah kita ketahui juga, kita bisa mencontoh pada teman-teman kita yang sudah melakukan murojaah Quran yang sebagai penguatan saja karena kita pasti akan lalai jika kita tidak mempunyai pembimbing. Nah, setelah kajian ini mungkin teman-teman dapat tercerahkan tentang bahwasanya malam nuzul Quran ini merupakan malam yang sangat penting karena di sini malam yang menurunkan mukjizat paling besar di seluruh dunia, yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah, kira-kira begitulah ceramah dari saya. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Asmi Sani selaku penceramah yang telah memberikan kultum yang sangat bagus dan juga banyak manfaat. Dan aku yakin dari tips-tips yang kamu berikan pasti akan banyak yang digunakan oleh anak-anak. Baiklah, terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan juga penonton di rumah sana sangat berterima kasih telah menonton hingga awal sampai akhir. Dan juga semoga kita bisa mempraktekkan tips-tips yang dijelaskan oleh Asmi sehingga kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar views dari SMA PGI 2 bisa meledak. Oke, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya Sakwil Arman Aditya Pratama, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.